warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas C, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro akan mempresentasikan video mengenai materi konsep dasar hukum pajak. Pagi-pagi santai berjalan, pergi ke pusat kota Kendari. Sebelum materi disampaikan, izinkan kami memperkenalkan diri. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi mengenai konsep dasar hukum pajak. Apa sih pajak itu? Pajak adalah iuran kepada negara yang terhutang oleh wajib pajak berdasarkan undang-undang dengan tidak memperoleh prestasi kembali secara langsung. Sedangkan hukum pajak adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai pembayar pajak. Menurut Santoso Brotodiharjo, hukum pajak atau yang juga dikenal sebagai hukum fiskal merupakan aturan-aturan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya kembali ke masyarakat melalui kas negara. Dasar-dasar hukum pajak terdapat dalam pasal 23A Undang-Undang tahun 1945 hasil amandemen tentang pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Baik, selanjutnya adalah fungsi pajak. Fungsi pajak terdapat dua, yaitu fungsi budgeter dan fungsi reguler. Fungsi budgeter adalah pajak sebagai sumber pendanaan pembiayaan guna kepentingan umum. Sedangkan yang kedua yaitu fungsi reguler. Fungsi reguler adalah alat mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis pajak. Jenis pajak ada dua, yaitu berdasarkan golongan dan berdasarkan wewenang pemungutnya. Yang pertama ada berdasarkan golongan, yaitu pajak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang dibebankan langsung kepada wajib pajak. Contohnya yaitu pajak penghasilan. Kemudian ada pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dapat dibebankan kepada pihak lain, yaitu contohnya pajak pertambahan nilai, pajak penjualan dan barang mewah. Kemudian jenis pajak yang kedua berdasarkan wewenang memungutnya. Ada pajak pusat, yaitu pajak yang wewenang memungutnya ada pada pemerintah pusat. Contohnya adalah pajak penghasilan. Kemudian ada pajak daerah, yaitu pajak yang wewenang memungutnya ada pada pemerintah daerah. Contohnya adalah pajak hiburan dan pajak hotel. Adapun sifat pajak, yaitu yang pertama, kontribusi wajib pajak untuk negara, yang kedua bersifat memaksa, yang ketiga timbal balik tidak langsung, dan yang keempat baku karena memiliki dasar undang-undang. Adapun pembagian hukum pajak terdapat dua. Yang pertama, hukum pajak formal, yaitu hukum pajak yang memuat adanya ketentuan-ketentuan dalam mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Hukum pajak formal memuat tata cara atau prosedur penetapan jumlah utang. Kemudian yang kedua adalah hukum pajak material, yaitu hukum pajak yang memuat tentang ketentuan-ketentuan terhadap keadaan yang dikenai pajak atau objek pajak, kemudian siapa yang dikecualikan dengan pajak, dan berapa jumlah pajak yang harus dibayar atau tarif pajak. Selanjutnya adalah timbulnya kewajiban pajak. Seseorang dapat dikenai pajak apabila memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama yaitu kewajiban pajak subjektif. Kewajiban pajak dengan melihat seseorang atau badan hukumnya. Jadi, kewajiban pajak subjektif merupakan kewajiban yang melekat pada seseorang atau badan hukum. Yang kedua yaitu kewajiban pajak objektif. Kewajiban pajak yang timbul akibat kondisi atau hal-hal yang dapat dikenai pajak. Berikut sistem pajak. Ada dua. Yang pertama, official assessment. Official assessment adalah besar pajak yang terhutang ditetapkan sepenuhnya oleh institusi pemungut pajak. Wajib pajak dalam hal ini bersifat pasif dan menunggu penyampaian utang pajak yang ditetapkan oleh institusi pemungut pajak. Kemudian yang kedua, self-assessment. Menurut sistem perpajakan ini, besarnya pajak yang terhutang ditetapkan oleh wajib pajak. Dalam hal ini, kegiatan menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terhutang dilakukan oleh wajib pajak. Demikianlah penyampaian materi dari kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami harap video yang kalian tonton ini dapat memberi pengetahuan lebih untuk kalian. Terima kasih.
kasih.